Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham dari sektor properti. Mungkin buat teman-teman yang punya saham-saham sektor properti bisa melihat bagaimana potensi sih dari saham properti seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya, selamat datang, selamat menikmati videonya. Semoga dengan video-video yang saya buat ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Karena pembahasan dari saham-saham sektor properti ini banyak, jadi saya buat secara lebih singkat, tetapi mungkin videonya agak panjang karena sahamnya cukup banyak untuk saham sektor properti. Saham yang pertama ada BSDE atau Bumi Serpong Damai Tbk. Nah, kalau kita lihat secara chart ini sudah jelas menandakan bahwa ada potensi downtrend. Kenapa? Garis EMA 50 mengarah ke bawah, garis EMA 150 juga mengarah ke bawah, MACD juga mengarah ke bawah, seperti itu. Kalau sebelumnya ini cenderungnya uptrend, sekarang sudah reversal berbalik arah menjadi downtrend. Nah, yang menarik untuk BSDE selama masih bertahan di level psikologisnya di 1000 cukup oke ya untuk BSDE. Kita coba lihat broker summary-nya untuk BSDE selama 1 minggu ini. BSDE ada distribusi ya, distribusi yang cukup masif, seperti itu. Nah, jadi bagaimana potensinya? Karena cenderungnya downtrend, lebih baik skip dulu aja untuk BSDE. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di mungkin daerah atas 1200, 1100 bisa pertimbangkan cut loss di level 1000-an, seperti itu. Tapi seharusnya kalau misalnya pakai 1100-an mungkin bisa cut loss itu sebenarnya di 1100 atau di MA 150-nya di 1060 seharusnya ya. Karena kalau sekarang cut loss cukup jauh seperti itu. Itu untuk saham BSDE. Sekali lagi masih downtrend, sebaiknya skip dulu seperti itu. Karena masih ada potensi saham BSDE ini misalnya break dari 1000, maka akan melanjutkan penurunan ke berapa? Bisa ke level 900-an sampai dengan 920. Ini masih bisa seperti itu. Itu untuk saham BSDE. Saham berikutnya ada Alam Sutra atau ASI Asri ya. Sama, kurang lebih sama dengan BSDE, masih downtrend. Confirmnya di mana? Di garis EMA 50-nya sudah di bawah garis EMA 150. Untuk EMA 50 di 177, sekarang EMA 50-nya di 180, harga sekarang di 168. Nah, garis MACD mulai melandai, mulai mengarah ke bawah. Kita coba lihat broker summary-nya. Asri. Untuk Asri kita coba lihat ada sedikit distribusi ya. Sedikit distribusi. Nah, apabila distribusinya berlanjut maka ada potensi untuk saham Asri ini turun sampai di sekitar 163 sampai dengan 160. Ini merupakan support yang cukup kuat menahan Asri ya. Seperti itu, masih rounding di anunya. Jadi potensinya masih downtrend, sebaiknya skip, tetapi kalau mungkin bisa spekulasi buy itu mungkin di sekitar 160-an. Seperti itu untuk saham Asri. Saham berikutnya ada LPKR atau Lipo Karawaci. Untuk Lipo Karawaci cenderungnya masih sideways ya. Kayak kalau mayor downtrend, tetapi kalau minornya mulai sideways. Seperti itu. Untuk tanggal 17 Desember 2021 mengalami kenaikan ya ke level 145. Nah, karena masih sideways, supportnya di sekitar 140-142. Jadi buat teman-teman bisa spekulasi buy di sana untuk taking profit di
sekitar 147. Tetapi sekali lagi ini sahamnya cenderung downtrend, ya kan, cenderungnya downtrend karena MA 50-nya di bawah. Jadi sebaiknya untuk trading jangka pendek saja, memanfaatkan momentum seperti itu. Itu bisa. Untuk garis MACD mulai berpotongan mengarah ke atas ya, mulai mengarah ke atas, cuma volumenya kecil. Seperti itu untuk lipo. Jadi bisa spekulasi buy mungkin di sekitar 142, 140 itu bisa. Untuk target taking profit itu di sekitar 147, 150-an. Itu untuk LPKR. Tadi ada belum APLN ya. Agung Podomoro Line. Kurang lebih sama seperti Asri, downtrend ya. Di supportnya di sekitar 123 itu ada support. Untuk penutupan tanggal 17 Desember 2021 mengalami koreksi ya ke level 124, turun 1 poin. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya. APLN distribusi ya. Distribusi oleh BK, YU, OD, PD, KK. Penampung XL, TH, GR, CC, TP. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Bisa spekulasi buy di 123. Tetapi sekali lagi ini downtrend, saham downtrend. Sebaiknya hati-hati kalau misalnya mau trading cepat, bisa manfaatin momentum. Kalau misalnya 3 hari atau 4 hari koreksi, bisa memanfaatin technical rebound-nya, itu bisa. Kemudian kita lihat ini 123, 120-an ini support yang cukup kuat untuk menahan APLN ya. Seperti itu. Cuman ketika beli di sini cenderungnya masih harus menunggu apakah ada arah pembalikan arah atau tidak. Seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan buy aja ketika ada tanda-tanda mau reversal. Nah, tanda-tandanya apa? Mungkin mulai melandai sideways, terus ada akumulasi, itu mungkin bisa spekulasi buy. Jadi untuk sekarang lebih baik, menurut saya pribadi lebih baik wait and see dulu. Seperti itu. APLN, Asri itu sudah. CTRA atau Ciputra Development. CTRA juga break uptrend ya. Uptrendnya patah, garis uptrendnya patah. Tahu dari mana ini? Kalau kita lihat garis uptrendnya patah, kemudian turun. Nah, bagaimana ini? Kalau sudah garisnya patah, menunjukkan bahwa dia sudah downtrend ya. Kalau sudah mengarah ke downtrend, garis MACD juga turun, volume juga confirm turun, ya kan, confirm ada volume, tetapi candlenya merah, berarti kan confirm. Sebaiknya buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas, cut loss dulu. Ini mungkin karena beberapa hari merah, mungkin ada technical rebound ya, atau besok lusa mungkin ada technical rebound, mungkin bisa menyentuh angka 1000. Sebaiknya cut loss dulu. Kenapa? Karena belum ada pembalikan arah, sudah patah trend uptrendnya, cenderungnya sudah downtrend. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya. CTRA sama distribusi. Jadi kebanyakan sektor-sektor properti ini patah trend, distribusi, downtrend, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah 1100, 1000-an, itu bisa pertimbangkan cut loss dulu di level 100 sampai dengan 980 ini. Daripada nanti dibawa turun ke level 800-an. Lebih dalam. Kemudian bisa pertimbangkan entry kembali ketika sudah ada tanda-tanda reversal. Itu CTRA. Berikutnya Dimas. Dimas ini saham cukup oke ya, dividennya cukup besar. Tetapi seperti yang kita tahu, begitu dividen, kebanyakan dividen trap ya. Untuk Dimas turun di bawah MA 50 maupun 150-nya,
sekarang sudah turun kembali ke sekitar 194, seperti 194 195 ya. Nah, bagaimana potensinya? Ini sahamnya sudah downtrend, naik karena ada sentimen pembagian dividen, ya kan. Garis MACD juga mengarah ke bawah. Kita coba lihat broker summary-nya, apakah ada akumulasi atau malah distribusi. Dimas tanggal 13 sampai dengan tanggal 17. Distribusi ya, cukup masif distribusinya. Jadi kemana arah Dimas? Ada potensi ke supportnya di sekitar 190-an, 192, 190-an. Jika gagal break atau mampu ditahan, maka akan sideways dulu. Tetapi misalnya break dari 190, maka ada potensi untuk ke support berikutnya di sekitar 180. Nah, buat teman-teman, karena ini saham sudah downtrend kembali, sebaiknya sekali lagi wait and see dulu saja. Tunggu distribusinya mulai mereda, terus ditandai dengan mulai ada akumulasi, mulai sideways, itu mungkin bisa teman-teman bisa entry seperti itu. Tapi kalau seandainya untuk investasi, karena ini dividen cukup besar, pakai sistem dollar cost averaging, bisa entry saja tiap misalnya bulan mau harga berapa, entry saja, nanti kan average, harganya average seperti itu. Tapi kalau untuk misalnya the best buy-nya, mungkin karena ini proses distribusinya masih berlanjut, kalau misalnya berlanjut ya, itu bisa tunggu di sekitar 180. Itu cukup oke ya, cukup dapat harga murah untuk Dimas. Saham berikutnya ada DILD atau Intiland Development. Untuk Intiland sama dengan yang lain masih downtrend, tetapi ini cenderungnya secara minornya sudah mulai sideways ya. Nih. MACD juga mulai melandai tapi di bawah. Sekarang coba lihat broker summary-nya DILD. DILD cukup netral ya, cukup netral. Ada sedikit cukup netral ya, sedikit banget distribusi. Seperti itu. Nah, volumenya ini kecil, volumenya. Terus cenderungnya ini downtrend, tapi mulai sideways ya. Akhir-akhir ini mulai sideways. Nah, buat teman-teman yang mau spekulasi buy, mungkin bisa apabila mungkin spekulasi buy di sekitar 106. Bentar. Di sekitar 164 ya, 164 itu bisa. Tetapi ini kalau saya lihat masih downtrend ini. Iya, downtrend. Harusnya kalau misalnya ini downtrend, kemudian dia break, patah trend, rally. Tapi ini patah trend tetapi candle-nya merah. Candle merah. Seperti itu. Jadi bisa spekulasi buy lah. Di sekitar 164, 160-an itu, 163 itu mungkin bisa. Seperti itu. Untuk berikutnya tidak ada ya. Oh, SMRA. SMRA ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Ini dari beberapa saham yang saya analisa sebelumnya, ini saham yang cukup oke ya. Kenapa? Masih bertahan di range MA50 maupun 150-nya. Dan lagi MA50-nya masih di atas ya, di atas MA150. Tetapi ini sudah break dari MA50. Sekarang masih bertahan di MA150-nya di sekitar MA150 di sekitar 170. Kenapa belum bisa dikatakan break? Karena body candle-nya masih bertahan ya, masih menyentuh garis dari MA150-nya di 870. Seperti itu. Buat teman-teman untuk SMRA, apabila break dari MA150 maka menandakan dia downtrend.
bisa spekulasi buy aja kalau misalnya untuk trading cepat ya, buy on weakness itu di sekitar 820 sampai dengan 800 itu bisa. Untuk targetnya jangka pendek saja di 850, 840 itu masih cukup oke. Tetapi kalau untuk keep yang jangka lebih lama, misalnya untuk window dressing dengan posisi seperti ini, kayaknya sebaiknya jangan dulu, wait and see dulu aja, seperti itu. Untuk buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas 800, 900-an, bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu apabila break dari EMA 150. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan saham-saham sektor properti. Overall secara menyeluruh saham-saham sektor properti ini masih cenderungnya downtrend ya. Cenderungnya downtrend, masih ada distribusi masif, Jadi sebaiknya buat teman-teman yang belum punya, wait and see dulu, amati dulu kira-kira support-support kuatnya itu berhasil tertembus atau tidak. Kalau misalnya mulai melandai, mulai ada sedikit akumulasi di support-support kuatnya, bisa spekulasi buy. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah turun dalam, sudah distribusinya mereda, akan proses mulai sideways, itu mulai akumulasi kembali. Jadi bisa manfaatin proses akumulasinya itu, entry, kemudian akan dibawa naik kalau seandainya ada pembalikan arah ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di